Text array filling adalah salah satu teknik yang digunakan untuk isi area atau wilayah tertentu dengan teks atau pola yang diberikan. Tujuan utama dari text area filling adalah untuk mengisi area yang ditentukan dengan karakter atau pola tertentu, sehingga menciptakan efek visual yang diinginkan dalam desain atau representasi grafis. Pengenalan algoritma boundary tracing. Boundary merupakan batas atau garis yang mengelilingi area yang akan diisi. Boundary ini biasanya sudah ditentukan sebelumnya. Pertama, batas boundary yang akan diisi harus dikenali. Algoritma boundary tracing adalah algoritma yang digunakan dalam pemrosesan gambar atau grafika komputer untuk mengenali atau mengikuti kontur atau batas garis dalam suatu objek. Algoritma ini biasanya sering dipakai di dalam sebuah aplikasi seperti deteksi tepi, prosesan citra, pengenalan karakter, dan banyak lagi. Proses algoritma boundary tracing. Pertama, pilih titik awal. Algoritma dimulai dengan memilih salah satu titik pixel awal pada kontur objek yang akan diikuti. Kedua, tracing kontur. Algoritma mengikuti garis dengan mengambil langkah berikutnya berdasarkan arah yang ditentukan oleh tetangga pixel. Adapun berapa jenis yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, algoritma 4 arah. Pada setiap langkah, algoritma memeriksa tangga atas, bawah, kiri, atas, dan kanan, dan diagonal dari pixel saat ini untuk mengikuti kontur objek. Yang kedua, algoritma 8 arah. Pada setiap langkah, algoritma memeriksa tangga atas, bawah, kiri, dan kanan, dan diagonal pixel saat ini. Algoritma ini lebih akurat, tetapi juga membutuhkan lebih banyak perhitungan. Penyimpanan kontur. Setelah mengikuti langkah-langkah tetangga, algoritma menyimpan posisi pixel saat ini sebagai bagian dari kontur. Penentuan posisi langkah berikutnya. Algoritma menentukan langkah berikutnya berdasarkan tetangga pixel yang terhubung dengan kontur dan belum dikunjungi sebelumnya. Terakhir, berhenti. Algoritma berhenti kembali ke titik awal atau mencapai batas objek. Implementasi 1. Desain grafis. Teknik ini banyak digunakan dalam desain grafis untuk mengisi area teks pada poster, banner, atau desain lainnya. 2. Pembuatan karakter dalam game. Dalam pengembangan game, teks area filling digunakan untuk mengisi area karakter dalam dialog atau informasi yang ditampilkan kepada pemain. 3. Pembuatan tampilan antarmuka atau UI. Pada tampilan antarmuka, pengguna teknik ini digunakan untuk mengisi area teks pada tombol, menu, atau elemen UI lainnya. Kompresi file grafik. Salah satu algoritma kompresi file grafik yaitu run length encoding, merupakan algoritma yang sederhana yang digunakan untuk mengurangi urutan-urutan yang berulang dari suatu data. Hal ini bekerja menggantikan karakter atau simbol yang diulang secara terus-menerus dengan hitungan pengulangan berapa kali karakter tersebut diulang. Untuk langkah pertamanya, input data. Kita akan memulai dengan mengurutkan semua proses dalam suatu data. Kemudian langkah kedua, deteksi run. Semua proses yang berurutan tersebut kita akan mengelompokkannya menjadi beberapa kelompok. Kemudian langkah ketiga, pengkodean. Kita akan mengganti setiap proses yang berjalan menggunakan hitungan berapa kali proses tersebut berulang. Misal, jika ada 5 kejadian yang berturut-turut dalam huruf A, maka kita akan mengkodekan dengan 5A. Kemudian ulangi semua langkah tersebut sampai semua data telah selesai dikompresi. Sebagai contoh, misal kita terdapat ada data asli AAA, BBB, CC, CC, DD, DD. Baik, untuk langkah pertamanya, deteksi run. Untuk run pertama kita akan mengelompokkan huruf A
sebanyak 3 kali menjadi A, kemudian run kedua B, kemudian run ketiga C, kemudian run keempat D. Untuk langkah kedua pengkodean, kita akan kodekan run pertama tadi yang A sebanyak 3 kali kan. Jadi kita dapat kodekan run pertama 3A, kemudian run kedua 3B, kemudian run ketiga 4C, run keempat 4D. Semua data selesai terkompresi, maka kita dapat ketahui hasilnya 3A, 3B, 4C, dan 4D. Penting untuk dicatat ya, bahwa run-like accounting ini paling efektif ketika ada karakter atau simbol berulang yang berjalan lama dalam data. Untuk data berulangan yang signifikan, RLE ini mungkin tidak memberikan banyak kompresi dan bahkan dapat menghasilkan data terkompresi yang lebih besar dibandingkan data aslinya itu ya. Run-like accounting ini banyak digunakan dalam berbagai aplikasi seperti aplikasi yang berbasis video maupun gambar, yang dapat secara efektif mengurangi ukuran pola berulang dan mencapai resolusi kompresi tergantung pada sifat yang ingin kompresi tersebut. Nah, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan beberapa kelebihan dari RLE ini. RLE itu adalah teknik kompresi sederhana dan efisien yang menawarkan beberapa manfaat. Beberapa kelebihan RLE itu antara lain, yang pertama, overhead kompresi minimal. RLE ini mudah diimplementasikan dan tidak memerlukan banyak daya komputasi, sehingga menjadikan teknik yang populer dalam sistem samad dan aplikasi real time. Untuk yang kedua, ruang penyimpanan yang dibutuhkan itu lebih sedikit. Karena RLE ini mengkompresi nilai data yang berulang, teknik ini mengurangi ukuran data dan dengan demikian menghemat ruang penyimpanan. Yang ketiga itu transfer data. Transfer data itu mengalami lebih cepat. Data yang dikompresi dengan RLE itu dapat ditransfer lebih cepat melalui jaringan, mengurangi waktu transfer dan menghemat bandwidth. Yang keempat itu kompresi tanpa kehilangan. Nah, RLE ini adalah teknik kompresi tanpa kehilangan, yang berarti bahwa data asli dapat sepenuhnya direkonstruksi dari data yang dikompresi tanpa kehilangan informasi. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekurangan dan juga implementasinya. Nah, yang pertama tentang kekurangannya dulu. Meskipun memiliki banyak kelebihan, RLE memiliki beberapa kekurangan. Beberapa kekurangan tersebut antara lain, yang pertama, tidak efektif untuk data yang tidak berulang. RLE tidak efektif untuk mengkompresi data yang tidak memiliki pola berulang, seperti data acak. Kemudian, rasio kompresi yang terbatas. RLE mungkin tidak mencapai rasio kompresi yang tinggi, seperti teknik kompresi lain yang lebih kompleks. Kemudian, potensi kehilangan informasi. RLE dapat menyebabkan hilangnya informasi ketika jumlah kemunculan nilai yang berulang melebihi batas maksimum yang ditetapkan oleh algoritma kompresi. Kemudian, susceptible terhadap noise. RLE dapat menjadi tidak efektif jika data yang dikompresi mengandung noise atau ketika nilai-nilai yang berulang tidak terus-menerus. Kemudian, untuk implementasinya, kompresi RLE digunakan dalam berbagai implementasi. Contohnya, kompresi gambar dan video. RLE digunakan dalam algoritma kompresi gambar dan video untuk mengurangi ukuran data gambar dan video tanpa kehilangan informasi yang signifikan. Kemudian, implementasi yang kedua ada protokol jaringan. RLE digunakan dalam protokol jaringan untuk mengurangi jumlah data yang ditransmisikan melalui jaringan dan dengan demikian menghemat bandwidth. Kemudian implementasi yang ketiga ada kompresi teks. RLE dapat digunakan untuk mengkompresi data teks dengan mengidentifikasi karakter atau rangkaian karakter yang berulang. Oke, mungkin hanya itu penjelasan yang dapat
kita jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.